teman-teman semua, perkenalkan nama saya Venika Rasya Siombing, saya dari kelas 6A Gizi Klinik Komprehensif. Nah, hari ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat menu untuk pasien yang inflammatory bowel disease. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana bahan-bahannya yang saya gunakan. Pertama, siapkan dulu bahan-bahannya. Ada bayam, wortel, tahu bakso, bumbu, beras, dan margarin. Kemudian, di bumbunya itu saya pakai ada bawang putih 3, ada bawang merah 4, serai 1 batang, gula secukupnya, garam secukupnya, kemiri setengah. Ini sesuai dengan standar resep teman-teman semua ya. Nah, untuk bahan-bahannya yang saya pakai di sini adalah ada 150 gram tahu bakso, lalu ada bumbunya yang tadi saya sudah sebutkan ada serai, gula, garam, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Lalu ada beras 30 gram, ada mentega juga 10 gram, ada bayam 50 gram, dan ada wortel 35 gram. Jadi ini semua bahan yang saya gunakan untuk memasak menu makan siang. Nah, teman-teman, di sini yang saya pakai untuk bahan selingannya yaitu susu sapi yang low fat, lalu ada tepung maizena juga, dan ada gula. Untuk tepung maizena sendiri saya pakai 25 gram, gula pasirnya itu 10 gram, dan untuk susu low fatnya 100 ml. Nah, teman-teman, terlebih dahulu pastikan bahwa semua bahan yang akan kita masak terjamin bersih dan higienis ya. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu.
Nah, tadi kita sudah sudah melewati proses dari penyiapan bahan makanan, pemasakan, hingga plating. Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai apa itu inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease adalah penyakit radang usus yang penyebabnya belum banyak diketahui, tapi banyak penelitian yang meneliti bahwa penyebabnya disebabkan oleh autoimun. Nah, teman-teman, berdasarkan menu yang tadi sudah kita buat, saya mengambil prinsip pada pasien ini adalah prinsip diet rendah sisa 2. Alasan saya kenapa mengambil prinsip ini adalah yang pertama, karena si pasien ini mengalami yang namanya diare serta radang usus. Yang kedua, berdasarkan recall yang sudah saya lakukan kepada pasien, pasien ini sebelumnya asupannya tidak seimbang dengan kebutuhannya. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan hitungan kebutuhan pada pasien, pasien ini memiliki atau kebutuhannya adalah 1820 kalori. Dan tujuan dari prinsip diet ini adalah untuk mencegah terjadinya sisa makanan yang berlebih pada pasien, sehingga fungsinya adalah untuk mencukupi intake pada pasien tersebut, agar mencegah yang namanya komplikasi dan penurunan berat badan dalam jangka panjang. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas berapa sih kandungan zat gizi makro dan mikro pada menu yang tadi sudah kita buat. Yang pertama, kita akan membahas menu makan siangnya dulu. Nah, total energi dalam makan siang tersebut sebesar 540 kilokalori atau sebesar 30% dari total kebutuhan si pasien tersebut. Nah, di dalam makanan yang tadi sudah kita buat terdapat kandungan karbohidrat yaitu sebesar 23% dari total kebutuhan, ada lemak sebesar 47% dari total kebutuhan, dan ada protein sebesar 35% dari total kebutuhan. Nah, ada juga kandungan zat gizi mikro pada makanan tersebut, yaitu ada Fe dan vitamin C. Fe pada makanan tersebut adalah sebesar 28% dan vitamin C pada makanan tersebut terdapat 98%. Nah, yang kedua kita akan membahas selingan paginya. Nah, total energi pada selingan pagi ini terdapat 185 kilokalori atau sebesar 10% dari total energi yang dibutuhkan si pasien. Nah, di dalam selingan ini terdapat karbohidrat sebesar 11%, ada lemak sebesar 8%, ada protein sebesar 4%, dan ada kandungan zat gizi mikro yaitu Fe sebesar 0,7%, ada vitamin C sebesar 1%. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas kenapa saya mengambil makanannya dalam bentuk lunak. Karena si pasien sedang mengalami yang namanya peradangan usus. Peradangan usus ini menyebabkan kinerja pada usus tidak optimal. Oleh sebab itu, dengan cara kita memberi makanan tersebut dalam bentuk lunak, itu berarti kita mengurangi beban kerja pada usus tersebut agar makanan tersebut mudah dicerna dan mudah diserap oleh tubuh. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil bahan-bahan makanan tersebut dalam menu saya. Yang pertama kita akan membahas dari makan siang terlebih dahulu. Di makan siang saya itu ada beras putih atau nasi. Kenapa? Karena di beras putih tidak mengandung tinggi lemak dan tidak mengandung tinggi serat. Yang kedua ada bayam, karena di bayam ada Fe atau zat besi yang dibutuhkan pasien pada saat ini. Lalu di bayam juga tidak mengandung tinggi serat dan tidak mengandung gas. Lalu ada wortel, karena di wortel tidak mengandung serat yang tinggi dan tidak mengandung gas. Lalu ada tahu, yaitu untuk melengkapi variasi makanan pada pasien tersebut, yaitu protein nabati. Lalu ada buah pepaya, yaitu untuk mencukupi kebutuhan vitamin C, dan di buah pepaya tersebut tidak mengandung serat yang tinggi. Lalu ada daging sapi, yaitu untuk mencukupi kebutuhan Fe dan protein hewani pada pasien tersebut. Nah, dari menu kedua saya menggunakan yaitu tepung maizena, susu sapi, dan gula, yaitu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat pada pasien dari tepung maizena dan tidak mengandung tinggi lemak juga dan tidak mengandung tinggi serat juga. Lalu yang kedua saya menggunakan susu sapi, yaitu susu sapi yang low fat, yaitu tidak mengandung lemak yang tinggi dan mengandung vitamin D. Lalu
Yang ketiga, saya menggunakan gula pasir yaitu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat pada pasien. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pesan yang saya sampaikan dapat kalian terima dan dapat bermanfaat bagi kalian.